Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe dan dukungannya selalu, terima kasih. Untuk kamu ya, ini pembacaan umum bukan pribadi atau personal, jadi kalau ada yang nggak cocok santai aja, karena memang tidak bisa mewakilkan semua energi orang-orang. Kalau ingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot berbayar. Teman-teman, Sora akan kasih tauin dulu di sini ya, bahwa jadi nanti jangan dikomplain bahwa Sora tinggal di sebelah itu ada lahan kosong ya, yang cukup besar gitu ya, dan mereka sekarang sedang dalam proses membangun. Sora nggak tahu bangun apa ya, entah itu bangun apartemen lah, entah itu bangun bangunan tinggi lah ya, gedung atau apapun itu. Jadi itu udah pasti bakalan berisik dan bakalan jangka panjang. Jadi Sora tidak tidak bisa membuat itu nggak bersuara ya, karena kan Sora tinggal di tempat yang biasa, bukan ada studio kedap suara ya. Tolong dimaklumi dan diterima. Fokus aja energinya hanya sama Sora, kecuali kamu mau memang mensponsori tempat Sora untuk dikasih peredam suara, dibikinin studio kayak Om Deddy Corbuzier. Oke, kalau belum, kalau enggak tolong diterima aja dengan lapang dada ya, namanya kita orang biasa. Oke, yuk kita lihat dulu teman-teman energinya ya, yang sedang kepingin banget nih teman-teman, dia memikirkan kamu tapi ada pedilara di hatinya. Ada energi seperti apa? Oke. Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat orang ini itu masih sedang diem-diem mantauin kamu, sedang diem-diem itu mencari tahu soal kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, bisa saja memang orang ini kalau Sora lihat sedang mungkin mau tahu keberadaan kamu gimana, kamu sedang ngapain sekarang gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ya, orang ini melakukan pergerakan itu diem-diem ya. Jadi bisa saja kamu tidak sadar kalau dia sedang memperhatikan kamu atau memantau kamu ya. Memang orangnya itu cenderung banyak menyembunyikan. Oke. Yang kedua, saat ini orang ini itu punya perasaan yang sangat kuat sama kamu ya. Jadi kenapa dia ada di sini energi yang mantauin kamu? Di sini juga ada energi hasrat yang sangat besar sama kamu ya. Itu hasrat yang sangat kuat menjadi perasaan yang sangat intens. Bisa saja hasrat secara energi maupun hasrat secara seksualitas. Jadi mungkin sekali dia ingin sentuhan fisik dengan kamu, dia ingin belayan kamu dan sebagainya ya. Ada hasrat di sini. Dan teman-teman, kalau yang Sora lihat ya, kenapa ada lara di hatinya? Ya, lara itu adalah pedih, sedih gitu ya. Ada lara di hatinya. Salah satu karena ada perasaan merasa bersalah sama kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, atas apa yang mungkin sudah terjadi di antara kalian ya. Ada rasa bersalah di mana, tapi di satu sisi dia juga mungkin dalam tanda kutip malu untuk ngadepin kamu, malu untuk datang ke kamu ya teman-teman. Kalau yang surat di sini, orang ini itu berharap untuk bisa minta maaf ya sama kamu. Dan kalau Sora lihat, tapi di satu sisi juga masih belum berani benar-benar menghadapi kamu teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat, orang ini pun pernah menyakiti kamu, pernah melukai kamu, pernah membuat kamu menangis, pernah buat kamu kecewa ya. Nanti kita coba lihat ada terungkap seperti apa. Dan membawa banyak energi negatif ya. Tapi kalau yang Sora lihat, sekarang dia yang banyak mengalami sedih ya, kecewa, luka gitu ya, dari yang namanya kehilangan sama kamu. Kenapa? Karena ini jelas teman-teman, orang ini kenapa semakin merasa bersalah dan merasa terluka. Orang ini itu kalau saya lihat banyak yang mengalami konsekuensi atau mungkin karma yang sedang dia jalani ya. Mungkin dia salah satunya, dia berada dalam poin terbawah di dalam hidupnya, ada rock bottom. Jadi dia tuh sedang lagi jatuh-jatuhnya ya. Hidup dia tuh sekarang sedang berantakan. Mungkin dia kehilangan pekerjaan, mungkin secara finansial turun, mungkin banyak masalah keluarga, mungkin banyak masalah kesehatan. Intinya tuh hidup dia lagi turun ya. Jadi ke poin terbawah ya. Dimana itu salah satunya ada perasaan dia ngerasa bahwa apakah ini memang mungkin adalah bentuk dari karma, karena aku pernah menyakiti kamu atau aku pernah melukai kamu gitu ya. Jadi kayak hidup dia itu sedang nggak baik-baik aja teman-teman ya. Justru ketika dia sedang tidak baik-baik aja, disitulah dia teringat kamu. Oke teman-teman, sebelumnya di sini di antara kalian itu mungkin sekali banyak situasi perdebatan
perdebatan ini ya mungkin saja karena kalian punya perbedaan prinsip, perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat ya. Tapi di sini juga memang ada masalah tentang trust issue. Kamu mungkin sekali mengalami susah percaya sama orang ini, karena yang tadi sudah bilang, karena orang ini mungkin banyak tertutup, tidak mau terbuka, kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini mungkin saja sebelumnya menjaga jarak gitu ya, sehingga ya mungkin saja terasa hubungan itu seperti berat sebelah gitu ya, seperti kok hanya aku yang usaha sendiri sementara kamu enggak gitu ya. Nah itu yang paling mungkin menjadi sering perdebatan dan kesalahpahaman di antara kalian ya kalau yang Sora di sini, karena ya namanya hal yang disembunyiin kan bikin nggak nyaman ya teman-teman. Nah, kalau Sora lihat di sini ada energi di mana dia itu berharap, walaupun dia tahu terasa sangat-sangat sulit, terasa hampir mungkin tidak mungkin lah ya dalam tanda kutip di dalam pikirannya dia. Dia berharap ada energi rekonsiliasi. Jadi orang ini berharap kalian tuh masih bisa balik lagi gitu ya, masih bisa membangun sesuatu gitu ya teman-teman. Makanya yang tadi Sora udah bilang, dia itu rajin untuk mantauin kamu, rajin untuk stalking kamu. Banyak mungkin yang sampai konsultasi tarot juga, atau nonton video tarot juga kayak gini gitu ya teman-teman, untuk melihat bagaimana pergerakan atau bagaimana isi hatinya kamu ke dia dan sebagainya teman-teman. Di sini ada perperangan secara energi, ada energi tarik menarik di antara kalian ya. Jadi mungkin banget ya kamu sama dia itu ada energi tarik menarik ya. Walaupun dibalik sikap kamu yang marah sama dia, tapi sebenarnya kamu masih punya energi ketertarikan sama dia, dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi di sini sekarang ada energi tarik menarik di mana kamu pun sebenarnya masih punya energi untuk dia teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini adalah hubungan yang memang hubungan spiritual ya, dimana memang ada bagian dari semesta untuk berkontribusi dalam hubungan ini ya teman-teman, sehingga koneksi kalian itu sangat kuat. Ada telepati, ada saling menyari, ada saling terhubung ya teman-teman. Orang ini sebelumnya itu banyak mengecewakan kamu karena ternyata dia itu tertangkap basah mungkin sekali. Di sini ada isu selain dia banyak tertutup, ada isu mungkin dia tertangkap basah mengkhianati kamu, atau ada orang ketiga ya, bisa saja ya teman-teman, atau terbongkarlah kalau apa yang sama ini dia tutup-tutupin teman-teman. Nah itu yang jadi cukup serius ya, karena di sini memang tertangkap basah tentang pengkhianatan gitu ya, dan itu bukan sesuatu yang pernah kamu sangka. Nah tapi teman-teman, ketika ada kejadian ini, ketika ada putus di antara kalian, kalau Sora lihat di sini putusnya itu seperti putus yang menggantung ya. Artinya apa? Mungkin saja kamu yang ngilang dari dia, atau dia yang ngilang dari kamu ya. Jadi kalau nggak kamu yang ghosting dia, dia ghosting kamu. Sehingga banyak hal-hal yang mungkin belum terungkapkan, ada unek-unek, ada hal-hal menggantung yang belum clear gitu ya teman-teman, sehingga itu menjadi ganjalan hati sebenarnya untuk dia atau untuk kamu ya. Dan ketika tidak ada kamu, kalau Sora lihat di sini, dia itu memang punya banyak pikiran, banyak hal ya. Kalau Sora lihat, orang ini punya banyak pemikiran, dan memang salah satu masalah lain selain dia banyak tertutup ya, mungkin juga dia ada orang ketiga. Di sini kalau Sora lihat, dia situ ada sikap yang namanya labil atau ragu ya, atau tidak yakin sama keputusannya, galau gitu ya, diantara iya atau tidak, mau sama kamu atau enggak ya. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor teman-teman ya. Sebenarnya dari awal tuh udah banyak pertanda bahwa orang ini itu banyak yang nggak bener gitu loh ya. Di sini ada banyak red flags ya, atau bendera merah, pertanda-pertanda yang harusnya jadi warning atau waspada gitu ya, bahwa ada kecenderungan orang ini mungkin nggak jujur dan sebagainya gitu ya. Tapi ya banyak dari kalian yang mungkin pun mau ninggalin dia pun maju mundur, nggak yakin, ragu gitu ya teman-teman. Dan akhirnya kalau Sora lihat di sini juga kalian banyak yang akhirnya memfokuskan diri kalian itu untuk mencari finansial. Jadi ketika orang ini keluar dari hidup kamu gitu ya, atau kamu yang keluar dari hidup orang ini, kamu akhirnya fokus untuk mencari finansial. Kita coba lihat ya, siapa orang ini, ciri-cirinya, siapa orang ini ya. Teman-teman, orang ini mau punya sisi cuek ya, ada punya sisi yang cuek, ada sisi yang memang playful, ada yang sisinya kekanak-kanakan gitu ya, yang ceroboh, jadi melakukan langkah dulu tanpa dipikir ya.
Orang ini memang cenderung juga ada beberapa yang pasif ya teman-teman ya. Jadi orang ini ketika kemarin menjauh dari kamu itu banyak mengambil waktu untuk kontemplasi, untuk berpikir gitu ya, kalau yang saya lihat di sini. Tapi balik lagi, setelah dia udah jauh dari kamu, tetap aja ujung-ujungnya dia setelah kontemplasi, tetap aja dia energinya energi kepikiran soal kamu, energi dimana dia itu kayak kangen sama kamu. Lalu bagaimana keadaan dia tanpa kamu, selain memang lagi sedang dalam poin yang sangat bawah di dalam hidupnya? Teman-teman, dia itu banyak melarikan diri, berusaha bersenang-senang, berusaha untuk fokusin diri sama pertemanan gitu ya, banyak bersenang-senang. Tapi kalau Sora lihat di sini, pada akhirnya dia tidak bisa membohongi perasaannya dia. Kalau dia itu kepikiran sama kamu, dia mau cari tahu soal kamu, dan dia sebenarnya masih berharap ada energi dia itu kalian masih terhubung ya, terlepas dari apapun juga ya. Selain itu teman-teman, menjauh dari kamu itu membuat dia merasa adanya energi kebutuhan. Artinya apa? Dia itu tidak siap kalau harus jauh dari kamu. Ada jarak di antara kalian, yang mana itu membuat dia merasa sakit, kangen, rindu, butuh gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini sekarang dia sedang mencoba menganalisa gitu ya. Apakah mungkin kamu masih mau memberikan dia kesempatan, masih mau relationship ini bisa sama-sama dibangun? Kalau Sora lihat di sini, dia itu memang awalnya sama yang lainnya itu berpikir hanya untuk main-main, ada sisi kepo, ada isi iseng gitu ya. Memang tidak berpikir bahwa dia tuh berpikir sama yang itu cuma main-main aja kok. Tapi padahal kan itu artinya ada tanda ketidaksetiaan ya teman-teman ya. Orang ini tuh memang banyak tertutup ya. Kalau Sora lihat di sini, banyak tertutup, banyak menutupi gitu ya. Tapi secara jiwa dan energi, dia itu merasa kamu tuh terikat jiwanya sama dia. Artinya apa? Dia merasa ada ikatan soulmate di sini, ya. Kalau yang Sora lihat, dan selalu ada di batinnya dia itu ingin bersatu dengan kamu, ya. Dan ketika kamu mengabaikan dia, gitu ya. Ketika kamu juga menghindar dari dia, mengabaikan dia, tidak ada komunikasi, disitulah dia merasa tersiksa dengan perasaan bersalah. Itu satu. Kedua, dengan rasa yang namanya kesepian, gitu ya. Dia sudah coba untuk denial, coba untuk lari dari perasaan itu, tapi ternyata dia masih punya perasaan itu sama kamu, masih ada perasaan tertarik, masih mau tahu ya. Walaupun memang ini bisa saja hubungan yang banyak drama, belum tentu suatu hubungan yang sehat. Kalian tuh punya love-hate relationship. Bisa saja kamu sangat sayang dia, tapi kamu juga sangat kesel sama dia. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang pasti sehat ya sebenarnya. Tapi dia tidak bisa memungkiri bahwa dia itu tidak bisa lepasin kamu ya. Dan kalau dia mencari orang ketiga, itu memang karena ada sisi egonya dia, sisi rakusnya dia gitu ya. Dan dia memang mengalami susah untuk mengontrol hasrat dan keinginan diri. Ya teman-teman, tuh. Makanya akhirnya menghadirkan orang ketiga ya. Nah, kenapa dia ingin rekonsiliasi sama kamu? Ya teman-teman, dia itu tidak bisa lepasin kamu ya. Meskipun sudah ada yang baru, dia tidak bisa melepaskan kamu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia cuma berharap masih bisa ada perbaikan di antara kalian. Karena memang kayak batinnya dia itu terpanggil, terarahkan untuk kembali ke kamu, perbaikin hubungan gitu loh ya teman-teman. Hanya memang kalau Sora di sini banyak yang malu, banyak yang nggak tahu harus gimana memulai percakapan ini, memulai bicara ini di antara kalian tuh. Dia sebenarnya masih banyak yang harus yang bingung gitu ya. Energi yang dia rasakan sama kamu ya. Kenapa dia pedih-perih ya teman-teman? Dia itu pingin bikin pengakuan jujur sama kamu, tapi kalau Sora lihat banyak yang mungkin belum siap secara mental juga, belum siap untuk sepenuhnya ngadepin kamu dan terbuka ya teman-teman. Apalagi banyak yang dia lihat kalian tuh banyak untuk fokus membuat hidup kalian lebih baik, fokus ke diri sendiri gitu ya teman-teman. Dan energi memori soal kenangan kamu tuh banyak mau fokus sama diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin kamu sekarang fokusnya itu ke diri sendiri. Orang ini punya banyak kenangan indah sama kamu ya, banyak memori-memori indah sama kamu teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, dia menyadari kalau selama ini kamu itu selalu mengutamakan dia melebihi ngutamain diri kamu sendiri ya. Jadi ada energi sangat-sangat menghargai yang besar gitu ya teman-teman.
Dan ternyata tidak ada kamu, ada rasa kehilangan, ada rasa keterbutuhan gitu ya. Dia butuh kamu, dia mau ada kamu, dan perasaan dia sama kamu ternyata tidak bisa berubah gitu ya. Dia masih punya perasaan dan ada rasa ketergantungan yang besar ya. Jadi kayak nggak mau harus kehilangan kamu, ada rasa ketergantungan juga, dan ada koneksi jiwa karena balik lagi ada energi tarik menarik. Kamu sadar atau tidak, energi kamu pun banyak mencari dia gitu ya. Dan dia jadinya ngerasa nggak aman dan nggak tenang tanpa kamu, teman-teman ya. Ada perasaan nggak tenang, nggak aman, dan kamu salah satu menjadi obat buat perasaan nggak tenangnya dia gitu. Pedih lara hatinya, kita lihat ya. Ada pedih lara apa pesan batinnya dia. Tuh, orang ini tuh terpuruk, dia kehilangan tenaga untuk bangkit dan optimis. Jadi hidup dia nggak baik-baik aja. Kamu salah satu yang bisa bikin dia bangkit dan ngerasa optimis ya. Aku berusaha memperbaiki diri, membenahi pikiran, membenahi perilaku dia sama kamu yang mungkin kurang ya, kurang baik teman-teman ya. Di depan kamu atau yang kamu tahu mungkin saja dia kelihatannya baik-baik aja gitu ya, tapi sebenarnya matanya dia itu udah berat banget untuk nahan dia kangen sama kamu ya. Jaim gitu ya. Dia itu sebelumnya ada jenuh gitu ya teman-teman, makanya menghadirkan orang ketiga, dan dia tahu dia yang salah karena ketika jenuh malah mencari sebuah pelarian gitu ya. Di sini ada energi kekaguman teman-teman ya. Kenapa? Karena kamu tuh memberikan energi belajar jadi kuat, tegar gitu ya, dan kamu memberikan dia banyak inspirasi. Dan dia tidak bisa lepas dari kebaikan-kebaikan kamu. Kamu punya banyak energi kebaikan sama dia ya. Dan kalau Sora lihat, dia masih punya gairah yang sangat kuat ya, tentang bagaimana untuk bisa sama-sama sama kamu lagi. Dan dia tahu kamu banyak yang juga bersembunyi karena belum siap ngadepin dia ya. Kalau Sora lihat di sini banyak loh dari dia tuh yang mungkin pergi ke tempat kalian pernah pergi bareng, makan makanan yang jadi kesukaan kamu, untuk mengenang-enang kembali semua yang pernah ada. Orang ini itu labil, dia sadar dia itu labil, banyak trauma, banyak menyakiti gitu ya teman-teman. Jadi apa yang dia inginkan ke depannya tentang hubungan kalian, apa yang dia inginkan ke depannya selain rekonsiliasi, teman-teman? Dia memantau kamu ya. Yang dia inginkan adalah memang rekonsiliasi, tapi pada saat ini atau ada apa, bersatu kembali. Di sini dia memantau kamu teman-teman. Karena kalau Sora lihat, dia juga sedang fokus untuk berusaha memperbaiki finansial dia ya untuk kedepannya. Jadi pergerakan orang ini mungkin tidak langsung gimana ya, tapi kalau Sora di sini lebih ada sesuatu soal masa depan yang sedang dia usahakan ya. Ada finansial yang sedang dia siapkan, ada hal-hal yang dia siapkan untuk kalau dia mau perjuangin kamu pun ada value-nya gitu ya teman-teman ya. Kalau Sora di sini banyak yang ngerasa lelah ya, karena di sini memang ada energi nggak bisa lepas, dan dia itu nggak siap teman-teman. Kalau kamu itu harus dimiliki sama orang, kalau kamu move on, hidupnya baik-baik tanpa dia tuh ngerasa cemburu ya. Dan yang pasti dia ingin intim lagi sama kamu ya, karena ada energi kerinduan, ingin melepas kerinduan ya. Hanya teman-teman, kalau Sora di sini banyak dari kalian yang ingin fokus sama energi taking care diri sendiri dan self love gitu ya. Nggak salah juga sih gitu loh. Karena kalau Sora lihat, kalian tuh lebih fokus sama kerjaan gitu ya. Sementara orang ini pun sedang ngalamin situasi yang sulit juga teman-teman ya. Dan di sini kalau Sora lihat, banyak dari kalian yang tidak siap atau tidak mau dalam tanda kutip menjalin relasi lagi sama orang ini ya. Itu adalah hak kalian gitu ya. Cuman kalau yang Sora lihat, pergerakan dia pun tidak cepat ya. Dia ingin mengusahakan pun adalah sesuatu yang sedang dia usahakan ya. Nih, ada energi kejatuhan. Jadi di sini tuh udah banyak energi kalian yang pesimis ya. Kalian nonton ini udah banyak energi pesimis, nggak yakin untuk bisa mengusahakan lagi sama orang ini gitu ya. Karena kalian ngerasa komunikasi di antara kalian pun memang juga nggak bagus ya teman-teman. Oke. Jadi kalau Sora lihat, ini memang ada kuncinya di tangan kamu, karena kamu yang bisa membuat orang ini masuk apa enggak dalam hidup kamu lagi ya teman-teman. Karena kalau Sora lihat ya, mungkin paling jauh pun ya perkembangan yang kalian inginkan tuh cuma sekedar teman ya, nggak apa-apa. Paling nggak Sora tugasnya sudah nyampein, mungkin bisa jadi pertimbangan kamu, mungkin jadi
apa namanya, poin-poin yang mungkin bisa kamu ambil keputusan sendiri gitu ya. Oke, karena kalau Sora lihat kalian banyak yang udah nggak mau drama, karena kalian ngerasa orang ini drama. Sora sebenarnya orang ini mau nggak sih benar-benar berubah? Kalau Sora lihat di sini, orang ini ada satu keinginan teguh teman-teman, ya, untuk berubah. Tapi ya, di mana di sini ada energi proses gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat lebih berhati-hati. Jadi sebenarnya waspada itu wajar gitu ya, apalagi setelah sudah lama disakitin gitu ya. Cuman kalau Sora lihat pergerakan dia berikutnya pun hati-hati. Gitu. Oke, itu aja dari Sora. Kapan Sora orang ini datang ya? Dia lihat juga. Kalau kamu sudah nggak ngasih dia ruang, gimana dia mau datang? Itu kan hidup kamu yang tentuin gitu ya, teman-teman. Tuh. Banyak faktor yang jadi pertimbangan dia, ya. Jadi kalaupun dia mau kembali, itu pun juga banyak alasannya. Itu udah tadi Sora jelaskan. Yang pasti keputusan ada di tangan kamu, ya. Untuk teman-teman yang mungkin untuk meyakinkan hati mengambil sebuah keputusan yang jelas, silahkan beli gelang clear quartz ini ya, yang berisi energi healing untuk membawa hal-hal positif di dalam hidup kamu, yang membersihkan cakra-cakra yang terblocking ya. Ini kamu nggak beli cuma kristalnya, kamu juga beli programnya, udah Sora programin sehingga bisa grounding, fokus juga energinya yang terbaik untuk kamu gitu ya teman-teman. Dan ini sepasang harga 240.000. Ini nggak Sora nggak bisa janji restock kalau udah habis ya. Bintang lambang harapan, bulan lambang dari perubahan dan feminim. Tidak dijual terpisah. Kalau kamu mau beli di Tokopedia lebih mahal kan, dipotong komisi Tokopedia yang lumayan. Silahkan, linknya ada di kolom deskripsi bawah. Silahkan dibeli selagi masih ada. Cantik banget ini ya teman. Udah saat ini stok itu udah kurang dari setengah dari awal kita berjualan. Oke, nanti kalau udah nggak ada, Sora nggak tahu ya, nggak mau janji. Oke, karena ada stok lah, apalah gitu. Oke, nah pemesanan kalau mau harga yang biasa di Instagram aja. Oke, sekarang kita coba lihat alfabet dan astrologi yang terungkap. Kita lihat dulu ya astrologinya. Terima kasih sudah boleh promo ya. Leo, Taurus, Virgo, Aries, Virgo, Pisces, Leo, Sagittarius, dan ada Aquarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabet. Karena kan aku promo, aku nggak tahu orang-orang yang sebelum video ini udah pada nonton apa enggak. Kalau belum nonton kan dia bisa nonton yang ini ya. Teman-teman yang kepingin beli kartu, beli alat pembacaan, pingin personal reading, pingin baca bazi untuk tahu jalan hidup gitu ya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau belajar juga bisa. Oke. AHAPKDCBNEYM-JBZWFN 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan lupa belanjanya. Dan main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.